Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi, Anda menyaksikan Sapa Kalbar spesial Rumah Pilkada. 2020 menjadi tahun yang sangat menantang. Selain karena ada pandemi di awal tahun, juga karena tahun ini kembali ada Pilkada serentak 2020. Tentu berdasarkan peraturan KPU nomor 5, pandemi tidak bisa menghentikan proses demokrasi yang berjalan karena ada banyak alasan di baliknya. Tapi yang diperlukan adalah adaptasi atau penyesuaian apa saja yang harus dilakukan ketika Pilkada serentak 2020 akan kita gelar. Nah, tahun ini ada 270 daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak, termasuk ada 7 kabupaten di Kalimantan Barat. Seperti apa kesiapan Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah untuk menyelenggarakan pesta demokrasi ini? Saya sudah bersama dengan narasumber saya, ada 3 orang, 2 orang bersama saya di studio, 1 orang lagi tersambung melalui sambungan konferensi internet. Saya akan sapa dulu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Pak Ramdan. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Ya. Pak Ramdan semangat sekali, senyumnya lebar. Kemarin habis rapat dengan Polda Kalbar, sepertinya banyak pencerahan. Betul sekali, Mbak. Kemarin sampai jam 5 sore kita. Baik. Yang juga akan lebih berat kerjaannya kalau misalnya tadi KPU Provinsi hanya koordinasi, bukan hanya ya Pak, mohon maaf, koordinasi, supervisi, monitoring, yang tugasnya lebih berat pasti yang menyelenggarakan di lapangan. Saya sapa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, Pak Musa Jairani. Selamat pagi Pak Musa. Selamat pagi. Ini sudah mundur 3 bulan dari tahapan yang seharusnya. Iya, lebih benar. menantang rasanya Pak? Ini merupakan pilkada yang baru, sejarah baru bagi kita sejak pemilu tahun 1955. Ya, dan katanya ini juga nanti akan menjadi panduan untuk pemilu-pemilu berikutnya di masa pandemi. Hebat sekali berarti penyelenggara pemilu periode ini ya. Jadi contoh untuk berikutnya. Yang tidak kalah hebat ada yang sudah bergabung juga melalui sambungan internet jauh dari Sambas sana karena sekarang pasti sedang sibuk melaksanakan tugasnya. Saya sapa Ibu Sudarmi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas. Sibuk Bu? Dikatakan sibuk juga, tapi masih bisa dibagi lah Pak. Masih bisa dibagi-bagi. Hari ini sibuk apa? Tadi sepertinya saya dengar ceritanya menarik hari ini Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas hari ini sedang melaksanakan rapid test untuk calon PPDP Mbak. Ada berapa orang yang ikut rapid test Bu? Sekitar 2.000 lebih Mbak. Ada 2.000 lebih? Luar biasa prosesnya. Nanti kita cerita lagi yang lain ya Bu. Ini Kabupaten Sambas ekstra sekali. Sibuk sekali. Ini Sambas dan Bengkayang dua-duanya juga wilayah yang cukup menantang ya Pak Ramdan. Sepakat ya dengan saya karena letak geografisnya juga sama menantangnya. Iya. Nah, tapi kalau kita kembali lagi, ini kan menarik. Akhirnya Komisi Pemilihan Umum memutuskan untuk melanjutkan tahapan pemilu, walaupun pandemi belum berakhir. Apa sih latar belakang di balik PKPU nomor 5 tahun 2020 itu mungkin bisa diceritakan kembali? Iya. Jadi pada tanggal 4 Mei 2020, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, di situ ada pasal 201A ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan itu ditunda
sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 6 itu karena terjadi bencana non alam sebagaimana pasal 120 di ayat aturan tersebut. Ya. Kemudian di ayat 2 pemungutan suara lanjutan itu serentak tadi dilanjutkan pada bulan Desember 2020. Nah, ini dasar pertama. Lalu kemudian berkaitan dengan kompetensi protokol COVID atau berkaitan dengan pandemi COVID, tentu ini kan ada pemerintah atau lembaga lain, dalam hal ini gugus tugas. Nah, dalam hal KPU RI harus mengeluarkan peraturan atau keputusan, maka KPU RI berkoordinasi kepada gugus tugas, kemudian gugus tugas membalas secara tertulis. Keluarlah surat pada saat itu nomor B196. Poinnya adalah bahwa menyadari pandemi COVID ini berakhir belum bisa dipastikan, sehingga pemungutan atau pemilu serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan syarat tetap harus mengikuti protokol kesehatan dan selalu berkoordinasi dengan leading sektor terkait, baik itu gugus tugas maupun dinas kesehatan. Poinnya di situ. Nah, atas dasar itu lalu kemudian barulah KPU RI tanggal 12 Juni mengeluarkan peraturan KPU nomor 5 tadi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan. Nah, dalam proses keluarnya peraturan KPU nomor 5 sebelumnya, pada saat ditunda, KPU RI itu kan mengeluarkan keputusan 179 menunda ada 4 tahapan pada saat itu. Salah satu tahapannya adalah pelantikan atau pengambilan sumpah badan ad hoc. Nah, karena keluar peraturan KPU nomor 5 tadi tanggal 12, kemudian dimulainya penyelenggaraan pemilihan serentak itu tanggal 15 Juni, maka KPU mengeluarkan dulu surat teknis pada saat itu nomor 441 dalam rangka mengaktifkan badan ad hoc. Nah, di Kalbar sendiri kita di 7 kabupaten pada saat itu ada beberapa daerah yang kemudian mengacu kepada surat 179 pada saat penundaan untuk tidak bisa melakukan pelantikan karena kondisi COVID, itu di Sintang. Kemudian termasuk kawan-kawan di Bengkayang ya. Di Bengkayang juga ada, kemudian di Sambas juga ada beberapa karena penyesuaian. Nah, jadi dengan keluarnya surat keputusan atau surat dinas KPU RI 441 untuk diaktifkan kembali, yang kemudian pelaksanaan tahapan dilanjutkan tanggal 15 Juni, maka KPU mengaktifkan dulu nih berdasarkan surat 441 tadi diaktifkan. Nah, di dalam surat 441 itu ada 3 opsi untuk mengaktifkan para penyelenggara badan ad hoc kita. Pertama, dilantik secara online, boleh daring, atau secara offline, boleh secara langsung gitu ya, dengan mengikuti protokol kesehatan. Atau kalau 2 cara ini tidak bisa ditempuh, maka boleh opsi terakhir. Opsi terakhir adalah dengan memberikan SK kepada para penyelenggara tadi badan ad hoc dalam bentuk soft file juga tidak masalah melalui PPK, dan ini ditempuh oleh kawan-kawan termasuk di Sintang. Sudah cukup banyak nih. Ya, penyesuaiannya sudah cukup banyak. Apa, Pak Musa? Ya, untuk Bengkayang pada saat itu kita sempat sebelum tahapan ditunda kita melantik PPS kita. Namun setelah dilantik ada beberapa yang tidak bisa hadir dengan berbagai alasan, sehingga pada saat diaktifkan kembali kemudian kita melantik ada 5 yang tertunda pada saat itu. Ini baru tahapan awal nih, fase pertama sudah banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh KPU di daerah masing-masing. Yeah. Nah, keluar lagi kemudian PKPU nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang penyesuaian itu. Seperti apa kira-kira di tingkat daerah? Supervisinya dari provinsi ke daerah seperti apa, Pak Ramdan? Nah, jadi memang peraturan KPU nomor 6 ini kan tentang penyelenggaraan pemilihan dalam situasi atau kondisi bencana alam COVID-19. Di dalam peraturan KPU itu mengatur hampir semua teknis sudah di pelaksanaan. Jadi berkaitan dengan coklit, daftar pemilih juga ada, kemudian terkait dengan kampanye juga sudah diatur, kemudian berkaitan dengan pemungutan penghitungan suara juga
sudah diatur di peraturan itu. Berarti panduan teknisnya sebenarnya sudah rapi nih. Tinggal teman-teman di lapangan yang menjalankan ini dan menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Betul, karena di peraturan KPU nomor 6 ini kan juga melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi COVID itu sendiri gitu. Baik. Meskipun memang peraturan-peraturan yang sebelumnya ya mengatur secara teknis tentang tahapan-tahapan tadi itu masih tetap berlaku. Kita akan jeda dulu sejenak Pak Musa, Pak Ramdan. Biasanya kita kenal pemilu itu dengan istilah pesta demokrasi. Tapi kalau yang namanya pesta itu kan ada keramaian, ada kerumunan, ada keriuhan yang luar biasa. Sementara kondisi pandemi saat ini tidak mengizinkan kita untuk melaksanakan keriuhan, bahkan kumpul-kumpul saja tidak boleh. Seperti apa penyesuaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum? Jangan kemana-mana, Anda bisa menyaksikan tayangan ini di layar Kompas TV Pontianak atau mendengar di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Bincang-bincang hangat seputar isu dan peristiwa terkini. Akhir ini kan dikemas media sosial santai lagi rame dan sekali bersahabat. pasca pelantikan para menteri, ya nggak? Bang Akmal? Ramai dengan penyesalan. Jadi saya kerja keras untuk kemudian gagal saya bangkit lagi. Sekeras apa? Sekeras serba kaget sih ketika semua terkoneksi. Adik-adik besok saya pinjam penelitiannya ya. Kita bagi dua hasilnya. Ngopi Ngobrol Pintar setiap Selasa pukul 8 malam di Kompas TV. Ada manusia dalam setiap kita yang ingin didengar. Sekarang dia di rumah perasaannya nonton saja jadi ambiar. Hampir menyesal tidak jadi istri wapres. Di sini kami hadirkan para manusia dengan segala kemanusiaannya. Ketika kita menjalankan syariat Islam itu hendaknya lahir dari kita sendiri. Trauma ini bukan anak-anaknya teroris saja. Anak-anak yang lain juga ikut trauma. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live. Siang hari, waktu yang santai untuk menambah energi dengan berita dan informasi yang ingin Anda ketahui dari seantero negeri. Saudara, bahagia sekali kami kembali dapat hadir menemani Anda di siang hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Muhammad Syahriza, saudara. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Memahami tantangan keindonesiaan di satu meja, The Forum. Bersama jurnalis senior harian Kompas, Budiman Tanurjo. Ada hidden agenda di sini. Tidak matching secara terbuka. Ini orang bergabung untuk pesta pora ini. Oke. Bahwa ini untuk supaya lebih optimis kita. Buat rakyat itu apa dampaknya? Yang jadi pro dan kontra salah atau betul? Ini salah loh Pak. Strategi politik sederhana. Satu meja, The Forum. Setiap Rabu, pukul 8 malam di Kompas TV. Disiarkan langsung dari studio Kompas TV Pontianak. Anda juga bisa bergabung dalam diskusi kami hari ini dengan meninggalkan pertanyaan ataupun tanggapan Anda di kolom komentar di laman Facebook Kompas TV Pontianak. Ini yang menarik. Pesta demokrasi katanya. Kita kenal istilah ini selama bertahun-tahun dari awal pemilu dilaksanakan di Indonesia. Tapi kan Pak Musa, keriuhan ini harus kita kurangi nih agar kita tidak tertular virus untuk menjaga keamanan diri. Penyesuaian seperti apa sih yang akan dilakukan dari tahapan ke tahapan? Selain tadi ada pelantikan yang dilakukan, boleh langsung tapi harus dibatasi jumlahnya, boleh juga secara online. Ya, tentu pada proses tahapan memang banyak penyesuaian kita lakukan. Salah satunya kegiatan-kegiatan lebih diutamakan melalui media daring. Kemudian kalaupun ada tatap muka atau pertemuan langsung, karena beberapa bimbingan teknis tidak bisa melalui media daring dan harus ada tatap muka, kita membatasi jumlah, jadi jumlah peserta dan mengatur jarak. Nah, ini tentu penyesuaian kita lakukan. Kedua ya, dalam hal kita bersosialisasi dengan masyarakat, kalau yang dulunya kita biasa bertemu harus bersalaman dan lain sebagainya, nah sekarang protokol yang kami lakukan ya tidak harus bersalaman, kemudian menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, demikian juga nanti pada proses pelaksanaan tahapan, contoh pada saat pendaftaran bakal pasangan calon. Nah, tim kampanye yang mendaftarkan atau partai yang mendaftarkan pasangan calon tidak harus membawa massa pendukung.
Dan kemudian dokumen-dokumen yang dibawa juga harus sudah terbungkus dalam bahan yang anti air, dan nanti sesampai di kantor KPU harus melakukan protokol kesehatan. Dokumen-dokumen tadi disemprot dulu dengan desinfektan. Memang ini cukup rumit, tetapi saya pikir ini harus kita lakukan karena sukses kita melaksanakan pilkadanya, sukses juga pencegahan penyebaran COVID-nya, maka protokol kesehatan juga harus kita patuhi. Betul. Kalau tadi Bu Darmi bercerita di Sambas sudah ada rapid test, di Bengkayang seperti apa progresnya? Ya, berkaitan dengan rapid test, hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia melaksanakan kepada jajaran penyelenggara. Karena ini merupakan upaya pencegahan penyebaran COVID, maka kalau di Bengkayang sendiri khususnya kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan gugus tugas dan sedang menunggu jadwal untuk pelaksanaan rapid test. Berkaitan dengan itu, kemungkinan hasil informasi terakhir dari para dinas kesehatan Bengkayang bahwa diupayakan kalau bisa dalam 1 hari serentak semua, sehingga masyarakat juga tahu bahwa tidak perlu takut lagi ketemu dengan penyelenggara karena penyelenggaranya juga sudah aman. Nah itu tujuannya salah satunya. Baik, tapi tantangannya berarti kalau dilaksanakan serentak bagaimana supaya tidak terjadi kerumunan ya Pak? Ya. Tentu nanti hasil koordinasi terakhir para dinas kesehatan juga mengatur akan dilakukan di titik-titik tertentu yang tidak menimbulkan kerumunan massa. Nah, salah satu contohnya untuk PPS, kemudian PPDP akan diatur di tingkat kecamatan maupun di desa, mungkin ada puskesmas pembantu di desa-desa yang nanti mereka akan atur jadwalnya seperti itu. Baik. Saya mau tanya untuk di Kabupaten Sambas seperti apa? Ini sebagai salah satu kabupaten yang termasuk pertama kali ya Bu Sudarmi ya untuk menjadi penyelenggara, bukan menjadi penyelenggara, tapi melaksanakan rapid test kepada penyelenggara pemilunya. Seperti apa yang Ibu terapkan di sana? Ibu Sudarmi jelas mendengar suara saya, sepertinya audionya termute lagi di sana. Seperti apa teknisnya Bu rapid testnya? Kita perbaiki dulu audio Ibu Sudarmi, nanti kita dengar Bu Sudarmi cerita lagi. Saya mau ke Pak Ramdan. Pak Ramdan pasti sepakat dengan saya. Banyak yang harus dikorbankan seperti keriuhan-keriuhan itu demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama selama pelaksanaan pemilu. Apa yang menjadi catatan KPU Provinsi yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten yang menjadi penyelenggara? Iya, jadi penyelenggaraan pemilihan dalam kondisi COVID ini kan memang hal yang baru. Ya, dalam sejarah kita sebagai penyelenggara memang ini menjadi catatan sejarah juga. Nah, 2 aspek yang menjadi perhatian memang sukses dan aman. Jadi keselamatan dan keamanan, kemudian termasuk kesuksesan, ini menjadi hal yang ditekankan dalam proses penyelenggaraan. Nah, kami di provinsi dalam setiap kesempatan monitoring, supervisi kita bersama kawan-kawan kabupaten, baik dalam kesempatan sosialisasi maupun kita BIMTEK, selalu mengingatkan aspek-aspek tersebut. Jadi kita berharap ini memang kita kondisi ini memang cukup berat ya yang dialami oleh kawan-kawan di 7 kabupaten. Tapi karena memang kita dalam rangka juga memastikan keamanan dan keselamatan baik itu penyelenggara, kemudian peserta pemilihan, juga termasuk adalah pemilih. Nah ini sehingga kawan-kawan harus betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Nah salah satunya itu tadi untuk menjamin kepastian keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggara kita harus melalui proses rapid test dulu. Nah KPU RI pun sudah memberikan dalam kerangka kepastian hukum. Apa itu? Yaitu MOU. Sudah melakukan MOU di tingkat nasional dan itu harus diikuti di tingkat provinsi yang menyelenggarakan pilgub dan kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan gitu. Nah kawan-kawan saya kira sekarang sudah berkoordinasi ya dengan dinas kesehatan masing-masing dan sekarang sudah berproses. Nah tadi juga di Sambas kan sudah berjadwal mereka di tanggal 9 dan 10 untuk dilakukan rapid testnya. Demikian juga di kabupaten-kabupaten yang lain. Dan itu prosesnya sudah mulai dari kemarin saat verifikasi bakal pasangan calon persorangan khusus ada di 3 kabupaten, Skadau, Kapuas Hulu, kemudian di Ketapang. Nah, para penyelenggaranya, PPK dan PPS-nya juga sudah melalui proses rapid test. Baik. Kepastian bahwa penyelenggara pemilu yang terlibat dalam hari pencoblosan nanti bebas dari virus,
ini kan pasti juga akan menjadi jaminan bagi calon pemilih untuk datang ke TPS, gitu. Nah, sementara itu sepertinya target yang dipatok Mendagri lumayan nih, 82% angka partisipasi pemilih yang ikut dalam Pilkada serentak 2020. Bagaimana Pak Ramdan, Pak Musa menanggapi ini seperti apa? Iya, memang awalnya juga kita di KPRI menargetkan di atas angka 77% ya, sebelum diturunkan di angka 77,5% itu sendiri gitu. Nah, jadi karena ini kan melakukan penyesuaian dengan kondisi COVID. Meskipun kita tadi sudah melakukan SOP atau diperketat melalui aturan-aturan mekanisme untuk menjamin keyakinan terhadap masyarakat bahwa penyelenggara kita sudah melalui proses protokol kesehatan tadi. Tapi kan ini perlu kerjasama berbagai pihak untuk ikut sama-sama meyakinkan juga bahwa memang memilih itu insya Allah aman, gitu kan. Memilih itu tetap bisa menjalankan hak pilihnya. Kemudian dari protokol kesehatan atau kondisi COVID itu tidak terjangkit, misalnya gitu kan, atau tidak ada mewabah gitu. Nah, ini yang memang kita menggiatkan baik dari penyelenggara itu sendiri, kemudian kegiatan-kegiatan yang sekarang ini diaktifkan melalui media sosial, termasuk kita mengharapkan dan mengingatkan kepada peserta pemilu itu sendiri atau peserta pemilihan, karena mereka juga harus mampu meyakinkan para pemilihnya atau konstituennya juga untuk mau datang ke TPS menggunakan hak pilih mereka. Tantangannya kan banyak nih. Seperti apa yang mau disarankan Pak Musa sendiri misalnya? Bengkayang kan kita tahu letak geografisnya luar biasa menantangnya. Masih ada blank spot daerah yang tidak terjangkau internet. Seperti apa saran yang bisa diberikan oleh KPU kepada nanti bakal calon yang akan mengikuti kontestasi ini untuk bisa menyampaikan sosialisasi mereka dengan maksimal? Metode apa yang bisa disarankan? Sementara kita nggak bisa lagi ini kampanye kumpul-kumpul. Ya, pada prinsipnya KPU Kabupaten Bengkayang sendiri khususnya, dan saya pikir secara umum yang lain juga, kami akan melakukan inovasi-inovasi sosialisasi pada pemilih, pada masyarakat. Nah, untuk bakal pasangan calon, pada prinsipnya juga mereka mengikuti aturan yang sudah ada. Nah, lebih ditekankan nanti pada sosialisasi melalui media sosial dan lain sebagainya. Memang ada beberapa daerah yang blank spot atau tidak terjangkau akses internet. Nah, maka kami di tahap awal memetakan, dan itu sudah kami petakan, dan data-data tersebut juga sudah dikirim sampai ke tingkat KPU RI. Nah, khusus daerah-daerah tertentu yang tidak ada akses internet, tentu ada cara lain yang akan dilakukan. Karena sosialisasi ini kan kita juga harus melihat segmen-segmen pemilih kita. Harus disesuaikan juga nih. Targetnya seperti apa? Seperti apa metode yang akan dipilih untuk sosialisasi, dan juga saya yakin mungkin banyak di antara Anda yang menjadi warga di 7 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak itu bertanya-tanya, kalau datang ke TPS aman nggak? Itu kan nanti pakunya untuk mencoblos akan digunakan beramai-ramai. Nah, bagaimana dengan alat-alat yang tersedia di sana? Ada tinta dan yang lain-lainnya. Teknisnya seperti apa sih supaya kita memastikan aman dari sebaran virus? Setelah yang berikut ini, Anda bisa saksikan terus layar Kompas TV Pontianak atau bisa dengarkan di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Perbarui berita tentang ragam peristiwa khas terkini yang terjadi di seluruh Nusantara. Halo, selamat petang saudara, sudah pukul 3 sore, saatnya mengupdate informasi Anda dalam Indonesia Update tentunya. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Update edisi kali ini. Dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Pemadaman di Australia. Hingga kini kebakaran di Australia telah merenggut nyawa 25 orang. Anda adalah warga dunia yang berhak tahu segala peristiwa terkini yang terjadi di berbagai belahan bumi. Lihat dunia dari Indonesia. Kompas Dunia, Senin, Selasa, Jumat, dan Minggu, pukul 11:30 malam, Rabu, Kamis, dan Sabtu, pukul 12:30 malam, live di Kompas TV. Tak perlu repot untuk tahu beragam informasi.
Karena di sini semua bisa Anda dapatkan dengan lebih menyenangkan. Mulai dari yang trending di media online, viral di media sosial, hingga yang unik dan jadi perhatian publik. Tetap update dengan Pop News. Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Lihat realita dari sudut pandang berbeda. Kenali lebih dekat persona serta keseharian tokoh nasional. Selamat pagi, Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Budi. Mas Timothy, apa kabar? Baik dong Pak Budi. Hari ini sama Bang Fahri Hamzah. Apa kabar? Helmmu mana helmmu? Udah pinjemin helm, Pinjem. Waduh. VVIP. Setiap Sabtu pukul 2 siang di Kompas TV. Dua pemikiran, cetuskan dua gagasan. Pemilihan kepala daerah ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk sekedar membagi-bagikan kekuasaan. Dua kepentingan, lahirkan dua sudut pandang. Ya, menteri-menteri diminta untuk melarang kampus-kampus untuk menggerakkan massa. Ini saya kira nilai-nilai anti demokrasi dan dilarangkan. Dua arah. Setiap Senin pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Perbarui berita tentang ragam peristiwa khas terkini yang terjadi di seluruh Nusantara. Halo, selamat petang saudara, sudah pukul 3 sore, saatnya mengupdate informasi Anda dalam Indonesia Update tentunya. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Update edisi kali ini. Dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada manusia dalam setiap kita yang ingin didengar. Sekarang dia di rumah, perasaan yang nonton saja jadi ambyar. Hampir menyesal tidak jadi istri wapres. Di sini kami hadirkan para manusia dengan segala kemanusiaannya. Ketika kita menjalankan syariat Islam itu hendaknya lahir dari kita sendiri. Trauma ini bukan anak-anaknya teroris saja. Anak-anak yang lain juga ikut trauma. Rosi, setiap Kamis pukul 8 malam, live. Bincang-bincang hangat seputar isu dan peristiwa terkini. Hari ini kan dikemas media sosial lagi santai ramai dan bersahabat. pasca pelantikan para menteri, ya nggak, Bang Asmara? Ramai dengan penyesalan. Jadi saya kerja keras untuk kemudian gagal saya bangkit lagi. Sekeras apa? Sekeras serba kaget sih ketika semua terkoneksi. Adik-adik besok settingnya penelitiannya ya. Kita bagi dua hasilnya ya. Ngopi, ngobrol pintar. Setiap Selasa pukul 8 malam di Kompas TV. Analisa dari berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Investigatif dalam mengungkap setiap fakta. Calon ibu kota negara. Amin, alhamdulillah. Masih ada buaya Pak Bupati. Nggak apa-apa, teman itu. Percepatan penanganan banjir tidak maksimal. Bagaimana Pak Gubernur menjawab ini? Lokasi ledakan ini sangat dekat dengan jalan raya. Aiman, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Independen, terpercaya. Siang hari, waktu yang santai untuk menambah energi dengan berita dan informasi yang ingin Anda ketahui dari seantero negeri. Saudara, bahagia sekali kami kembali dapat hadir menemani Anda di siang hari ini. Saya Ode Chandra. Dan saya Muhammad Syahriza, saudara. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Kami saring angka dari sumber utama, menyederhanakannya agar mudah dipahami. Kami kawal data makro, merawat bisnis sampai sektor mikro. Kami awali dari Indonesia untuk menjangkau dinamika global. Kompas Bisnis, denyut ekonomi, panduan bisnis yang independen, terpercaya. Senin sampai Jumat, live di Kompas TV. Ketika media sosial menjadi wadah aspirasi hampir setiap individu, saat itulah kecerdasan dan kejelian mencerna informasi menjadi tuntutan. Pesimistis, optimistis. Gini, artis sekian harganya pengen nyoba. Sebelum bermedsos, ikuti dulu
Kata Netizen. Setiap Kamis pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kami bawa Anda melihat berbagai tempat unik dan menarik, orang-orang yang menakjubkan, cita rasa baru, agar Anda segera mulai merasakan nikmatnya berkelana, mencari pengalaman tak terlupakan. Dan sebelum merencanakan perjalanan, ikuti Jalan-jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Halo, selamat malam. Sudah pukul 6, saatnya saya Liviana Charlisa nemenin Anda di Berita Utama. Yang ramai jelang tes CPNS seperti ini adalah Disduk Capil untuk bikin KTP, kantor polisi untuk bikin SKCK, fasilitas kesehatan untuk bikin surat keterangan kesehatan, dan juga pedagang jiwa. Temukan fakta-fakta unik di balik informasi dan sensasi yang sedang viral. Berita Utama, Senin sampai Jumat pukul 6 petang. Memahami tantangan keindonesiaan di satu meja, The Forum. Bersama jurnalis senior harian Kompas, Budiman Tanurjo. Ada hidden agenda di sini. Tidak matching secara terbuka. Ini orang bergabung untuk pesta pora ini. Oke, bahwa ini untuk supaya lebih optimis kita. Buat rakyat itu apa dampaknya? Yang jadi pro dan kontra salah atau betul? Ini salah loh Pak. Strategi politik sederhana. Satu meja, The Forum. Setiap Rabu, pukul 8 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kami masih membahas soal persiapan Pilkada Serentak 2020, di mana pilkada ini menjadi pilkada yang berbeda, pilkada yang menantang karena ini menjadi pilkada pertama di dalam sejarah yang dilaksanakan selama pandemi. Nah, kita sudah tersambung dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, Ibu Sudarmi, yang juga bersedia bercerita tentang seperti apa sih tantangannya, kerumitannya menjalankan proses pilkada di masa seperti ini. Nah, proses rapid testnya sudah mulai berjalan hari ini ya Bu. Teknis yang diterapkan seperti apa? Lumayan ini 2000-an lebih orang yang menjalani rapid test. Begitu Mbak. Nah. Jadi kita merapit untuk yang jumlah peserta PPDP-nya itu lebih banyak gitu. Kecamatan-kecamatan besar untuk hari ini. Baik. Terlepas dari segala aturan yang ada terkait dengan penyelenggaraan pilkada, ini kan ada aturan tambahan lagi Bu terkait kondisi saat ini yang berada di masa penyebaran wabah atau di masa pandemi. Seperti apa KPU Sambas menanggapi ini? Penyesuaiannya sampai saat ini seperti apa prosesnya? Merasa cukup rumit juga? Sebenarnya Mbak ya, kalau penyesuaian terkait dengan pelaksanaan tahapan pada situasi pandemi COVID-19 ini kan semuanya sudah tertuang di dalam aturan. Maka dari itu kami cukup mempedomani aturan-aturan yang diturunkan oleh KPU RI, berikut juga arahan-arahan yang sudah disampaikan oleh komisioner KPU Provinsi. Jadi sepanjang itu tertuang di dalam aturan terkait dengan standarisasi pelaksanaan tahapan dengan menggunakan protokol COVID, kami rasa tidak ada persoalan, Mbak. Baik, lancar-lancar saja sejauh ini. Sambas menarik juga, ini wilayah perbatasan, masih ada yang blank spot, Bu, di sana tidak terjangkau internet. Prosesnya seperti apa koordinasi yang dilakukan dengan penyelenggara di tingkat kecamatan? Ya. Kemarin kami melakukan via Zoom meeting juga untuk kegiatan rapat koordinasi bersama dengan penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, juga alhamdulillah tidak mengalami kendala. Artinya mereka bisa kalau berada di pelosok itu bisa katakanlah naik ke ibu kota kecamatan mereka. Dan untuk hal ini, selama komisionernya masih bisa manjat atau petugas penyelenggaranya masih bisa manjat, masih aman ya Bu Sudarmi ya? Mereka mudik lah gitu. Kami juga berkoordinasi dengan Kominfo Mbak untuk jaringan internet ini.
Baik, jadi sudah bisa lebih mulus jalannya koordinasi ya. Nggak mesti manjat-manjat juga ya Pak ya. Nah Pak Musa, seperti apa? Tadi di Kabupaten Bengkayang sudah dipetakan ada desa-desa yang blank spot, bisa mungkin diceritakan berapa banyak ya kira-kira? Untuk desa-desa blank spot, sementara data terakhir kurang lebih 48. 48. Namun sekarang kan ada program pemerintah dalam rangka program internet desa, nah ini sudah cukup membantu. Maka tadi saya sampaikan ketika kita Zoom meeting, ada PPK kita di kecamatan yang tidak ada akses internetnya, dia bisa ke desa tersebut. Nah itu salah satunya. Hanya memang tidak bisa mendadak, pada saat itu juga kita menyampaikan langsung kita mulai. Harus ada jeda waktu mungkin 1 jam sebelumnya. Nah itu yang kita lakukan. Karena kita juga menginformasikan dan mengarahkan mereka selalu standby dengan HP, sehingga ketika ada perkembangan-perkembangan terbaru bisa kita sampaikan. Nah, gitu. Salah satu masa yang paling terasa pemilunya itu kan kampanye ya Pak. Ya. Nah, di masa kampanye nanti apa yang bisa dipahami oleh pasangan calon, metode seperti apa yang bisa digunakan selain tadi, karena kampanye di keramaian sudah jelas tidak mungkin lagi dilakukan. Ya. Untuk kampanye sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa masih tetap bisa dilakukan pertemuan terbatas, kemudian dialog tatap muka, kemudian iklan kampanye. Nah, kurang lebih masih seperti yang lalu, hanya memang untuk pertemuan terbatas, dialog tatap muka, nah itu membatasi jumlah peserta dan harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah tentu memang mereka akan lebih pada kampanye lewat media sosial, lewat via online. Nah memang ini sesuatu yang baru, dan saya pikir kalau pada saat ini memang masyarakat lebih pada masa pandemi COVID khususnya, masyarakat lebih pada online. Okay. Apapun yang dilakukan kita melihat lebih kepada media-media sosial dan lain sebagainya, termasuk di daerah-daerah seperti contoh kasus saja di Bengkayang. Dulunya tidak ada jasa pengantaran pesanan belanjaan, sekarang sudah ada. Nah ini kan merupakan hal yang baru. Nah tentu ini yang akan kita lakukan inovasi-inovasinya, sehingga kita lebih memudahkan lagi untuk sosialisasi kepada masyarakat. Nah pasangan calon nanti juga saya rasa mereka punya cara-cara tersendiri yang tentu harusnya tidak boleh melanggar aturan dalam berkampanye. Itu yang paling penting, jangan sampai melanggar aturan. Nah Pak Ramdan, KPU Provinsi sendiri melihatnya seperti apa ketika sosialisasi tidak lagi dilakukan dengan metode yang biasanya kita tahu? Apakah akan tetap efektif apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama bagaimana supaya mereka mau datang ke TPS nih? Efektif nggak sosialisasi kita? Iya, jadi sekarang ini kan dengan kondisi COVID itu, masyarakat juga sudah sering juga melakukan penyesuaian juga kan, saya kira. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi itu sudah semakin disadari oleh masyarakat itu sendiri. Nah, jadi di aturan sendiri mengatur berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi itu menggunakan media sosial. Kemudian meskipun memang tetap menggunakan media-media yang bersifat brosur, leaflet itu masih tetap digunakan. Jadi pada daerah-daerah kondisi tertentu seperti yang terjadi di kawan-kawan di kabupaten, maka memang bisa ya ditempuh dengan cara-cara seperti itu. Nah, tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan tadi gitu. Nah, kami tentu akan memaksimalkan. Nah, itu tadi inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Jadi pemanfaatan media sosial untuk kondisi sekarang ini memang betul-betul harus dimaksimalkan. Nah, dalam proses kampanye pun saya kira itu juga hal yang sebenarnya kan gini, kampanye menggunakan media sosial atau iklan kampanye ini kan juga sudah dilakukan pada pemilihan atau pemilu-pemilu sebelumnya. Walaupun belum jadi yang utama. Iya, jadi artinya kan proses tahapan dan metode yang sudah dilaksanakan pada pemilu atau pemilihan sebelumnya juga masih dilakukan sekarang. Hanya saja sekarang ini harus melakukan penyesuaian karena kondisi COVID. Itu tadi pembatasan ruangan, kemudian jumlah orang gitu, dan kemudian lebih disarankan menggunakan daring. Nah, makanya ini akan lebih menantang memang bagi
semua pasangan calon atau peserta pemilihan itu sendiri gitu. Nah sehingga memang ya mau tidak mau kita harus mengikuti itu karena kayak tadi itu konsepnya sukses dan aman itu menjadi penting juga. Baik, sukses aman ini harus kita ingat ya, Karena jangan sampai pemilunya sukses tapi kemudian tidak aman untuk kesehatan atau mungkin sebaliknya. Nah ini menarik, biasanya kita tahu ketika hari pencoblosan tiba semuanya datang ramai-ramai ke TPS, duduk mengantri menunggu giliran dipanggil dan memberikan suara. Kalau sekarang seperti apa ya prosesnya, kita akan cari tahu setelah ini karena sudah ada aturannya, sudah ada pedomannya, jadi paling tidak sudah ada gambaran seperti apa nanti 9 Desember 2020. Lengkapi Hasanah informasi Anda. Kami hadirkan peristiwa terkini dari Indonesia sampai mancanegara. Mulai dari berita politik, keamanan, ekonomi, sampai budaya. Kompas Petang, setiap hari pukul 16.30 live di Kompas TV, independen, terpercaya. Jadikan siang Anda lebih bermakna. Ikuti beragam peristiwa terkini. Sebagai referensi berita dan informasi Anda sepanjang hari. Kompas Siang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Siang hari, waktu yang santai untuk menambah energi dengan berita dan informasi yang ingin Anda ketahui dari seantero negeri. Saudara, bahagia sekali kami kembali dapat hadir menemani Anda di siang hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Muhammad Syahriza, saudara. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Lihat realita dari sudut pandang berbeda. Kenali lebih dekat persona serta keseharian tokoh nasional. Selamat pagi, Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Budi. Mas Timothy, apa kabar? Baik dong Pak Budi. Hari ini sama Bang Fahri Hamzah. Apa kabar? Helmmu mana helmmu? Udah pinjemin helm, Pinjemin. Waduh. VVIP. Setiap Sabtu pukul 2 siang di Kompas TV. Para komika tidak hanya pandai memancing tawa. Di tangan mereka, berita, peristiwa, dan figur ternama menyatu dengan apik dalam variety show inspiratif berbalut canda. Kata Kita, setiap Jumat pukul 10 malam di Kompas TV. On fire, man. Wow, kebakaran. Penuh akan mencicipi beberapa menu dari seluruh Nusantara. Pasti menggoda lidah kamu untuk menyantapnya. Enak banget. Mumtaz. Diaduk 20 kali. Mantap ya. Dilihat ini mirip-mirip sate buntel. Mumtaz. Ini pedes nagih nih bahaya. Independent Day. Kuliner yang mantap. Ini Mumtaz. Food Story setiap Sabtu pukul 11 siang di Kompas TV. Ketika media sosial menjadi wadah aspirasi hampir setiap individu, saat itulah kecerdasan dan kejelian mencerna informasi menjadi tuntutan. Pesimistis, optimistis. Gini, artis sekian harganya pengen nyoba. Nah. Sebelum bermedsos, ikuti dulu Kata Netizen. Setiap Kamis pukul 10:30 malam di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, Rumah Pilkada. Kita ingin melihat seperti apa kesiapan Komisi Pemilihan Umum di Kalimantan Barat untuk menyongsong atau melaksanakan Pilkada serentak 2020 menjadi berbeda karena ini di masa virus sedang mengintai bertebaran di mana-mana. Tentu perlu ada penyesuaian. Nah, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan Anda bisa bergabung melalui laman Facebook Kompas TV Pontianak. Anda bisa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab oleh bapak-bapak atau ibu narasumber saya yang ada di sini. Nah, ini juga ada satu pertanyaan yang sudah masuk di
kolom komentar di laman Facebook dari Jamilah Ayu. Pertanyaannya adalah seperti apa nanti ya Pak? Apakah nanti pakai paku sendiri atau bawa pulpen sendiri? Ini sebenarnya selaras juga dengan pertanyaan atau pembahasan di segmen ini. Kita akan coba lihat satu persatu. Seperti apa nanti ketika datang ke TPS? Di Kabupaten Bengkayang seperti apa Pak? Ada berapa TPS di sana? Ada berapa DPT? Penyesuaiannya seperti apa yang kita lakukan? Ya, hasil pemetaan terakhir kami 720 TPS. Karena ini berkembang jumlah TPS berkaitan dengan jumlah pemilih yang kita kurangi dalam satu TPS. Kalau awalnya dalam Undang-Undang 10 2016 itu satu TPS itu 800 pemilih maksimal. Nah sekarang menjadi 500 pemilih, sehingga tentu ada penambahan TPS. Nah penambahan TPS sendiri berdampak pada penambahan biaya. Nah tentu ini harus dilakukan karena memperhatikan protokol kesehatan. Nah sementara nanti pada saat pelaksanaan hari pemungutan suara, kalau memperhatikan di peraturan KPU yang sudah diatur bahwa tentu di dalam ukuran TPS sendiri berbeda dengan sebelumnya. Kemudian juga jumlah pemilih yang antri di dalam tempat TPS juga tentu dibatasi jumlahnya, maksimal 12 orang. Kemudian sebelum masuk ada protokol-protokol kesehatan yang dilakukan, dan pada saat melakukan pencoblosan pemilih menggunakan sarung tangan yang sudah disiapkan oleh penyelenggara kita di tingkat bawah. Kemudian juga ada cek suhu. Nah ketika cek suhu di atas 38 derajat, tentu si pemilih nanti diarahkan, kita siapkan tempat khusus untuk si pemilih melaksanakan pencoblosan. Jadi pemilih tidak harus membawa paku dari rumah maupun pulpen. Jadi bukan bekal sendiri pakunya masing-masing, kita siapkan. Ya? Baik, itu dan sudah jelas. Untuk menjaga protokol kesehatan secara berkala kita akan melakukan penyemprotan disinfektan terhadap peralatan tersebut. Nah itu. Baik, Bu Sudarmi di Sambas. Ini menarik karena Sambas menjadi kabupaten dengan jumlah pemilih paling banyak kan Bu, dengan jumlah TPS-nya juga luar biasa banyaknya. Seperti apa penyesuaiannya? Kalau untuk Sambas, pemilih itu sendiri berjumlah 453.323 pemilih yang sudah disusun kemarin Mbak, yang nanti akan siap untuk didata oleh PPDP di rumah masing-masing penduduk. Kemudian kita ada data disabilitas sebesar 980 orang, kemudian yang siap tergabung untuk dicoklit di dalam 183.956 kakak. Nah ini memang tentu jumlah yang besar Mbak. Nah kemarin sebelum penyesuaian jumlah pemilih di TPS kita berjumlah 1.193. Karena situasi COVID pandemi 19 ini maksimal pemilih itu hanya 500, maka TPS kami sekarang menjadi 1.296 TPS Mbak. Nah, jadi tentu untuk penyesuaian kita tetap berpatokan kepada standarisasi protokol COVID yang sudah ditetapkan, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Bengkayang tadi. Nah, sekarang Mbak juga kita tidak lagi setelah mencoblos itu harus memasukkan tangan ke dalam tinta. Nah, sekarang tintanya juga sudah berubah dengan cara disemprot. Nah, hal ini memang sudah distandarisasi dan saya pikir di seluruh Indonesia juga pasti akan sama. Untuk pemilihnya dipastikan dulu mereka datang ke TPS dengan suhu itu dipastikan juga sehat. Termasuk juga penyelenggaranya harus menggunakan alat kelengkapan terkait dengan standarisasi COVID itu sendiri, begitu Mbak. Nah, berarti kan sudah tidak ada celup-celup di satu tinta nih, sudah aman lah kita nggak nyelup-nyelup di satu tempat yang sama lagi dengan ratusan orang lainnya kalau di satu TPS ya Pak. Seperti apa kemudian? Katanya ada metode lain selain disemprot, ditetes? Iya. Jadi kan di peraturan KPU nomor 6 itu di pasal 69 sudah dibunyikan sekarang ya, khususnya di ayat 3 huruf C itu terkait dengan sarung tangan tadi. Jadi pemilih yang datang akan diberikan sarung tangan sekali pakai. Nah,
jadi aman lah di situ kan. Betul. Yang kedua di huruf D-nya itu bahwa tintanya sekarang ditetes, jadi tidak boleh dicelupkan. Jadi artinya saya ingin merespon tadi yang pertanyaan, jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir. Artinya aspek protokol yang diatur berdasarkan PKPU 6 khususnya terkait dengan proses pemungutan suara di pasal 69 tadi yang saya sampaikan itu sudah diatur mekanismenya gitu. Jadi insya Allah itu yang kemudian juga menjadi penyesuaian-penyesuaian yang baru saya kira. Mau datang ke TPS itu kan biasanya tadi ya kita identik dengan antri dulu, nunggu dulu, kerumunannya ada di sana. Mengatasi itu seperti apa ya Pak? Karena tadi kan Bapak-bapak sempat menyinggung bahwa jam pencoblosan tidak diperpanjang. Iya. Jadi memang ini bagian juga dari penyesuaian-penyesuaian tadi ya. Artinya seperti yang disampaikan juga oleh Ketua Bengkayang tadi kan dalam pengaturannya 12 orang, kemudian ada jarak dan sebagainya. Nah ini dengan dikuranginya jumlah pemilih per TPS dengan durasi waktu yang sudah ditetapkan, saya kira masih tetap bisa kita laksanakan gitu. Ya, jadi yang paling penting menurut kami tentu kita harus giat mengingatkan kepada masyarakat untuk mereka bisa menggunakan hak pilihnya itu sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditentukan tersebut gitu. Baik, yang penting datang di sana. Nah, apakah ada opsi misalnya dibagi per RT atau dibagi per jam datangnya ke TPS? Pengaturan teknis seperti itu memang belum ada ya. Tapi yang jelas ada kan tadi itu dalam satu. Pokoknya 12 orang di area pemilihan. Iya, nanti kan ada protokol-protokolnya. Ya, dicek suhu tubuh dan sebagainya tadi. Seperti yang disampaikan tadi lah ya. Nah, jadi artinya penyesuaian-penyesuaian saja nanti gitu. Baik. Kira-kira tantangannya lebih ada di fase yang mana sih? Tahapan yang mana sih yang paling menantang dari banyak sekali tahapan di awal? Kan pencoblosan itu adalah puncaknya, tapi sebelum itu dan setelah itu ada banyak juga fase-fase lainnya yang biasanya juga melibatkan banyak orang. Ya. Saya kira semua tahapan itu pasti lah ya. Kami selalu mengingatkan kepada kawan-kawan kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan dan sebagainya terhadap semua tahapan karena ini adalah hal yang baru. Ya, memang mungkin ada tahapan-tahapan tertentu yang kemudian memang agak lebih menantang. Ya, mungkin salah satunya kampanye, kemudian termasuk di hari pemungutan suara, karena itu kan tadi ada penyesuaian-penyesuaian baru yang harus dilakukan penyelenggara itu sendiri. Jadi menantangnya itu karena mengikuti protokol, salah satunya itulah saya kira protokol kesehatan itu. Gitu. Baik. Nah kebetulan nih yang hadir bersama kita hari ini adalah dua ketua KPU dari daerahnya yang masing-masing, yang dua-duanya sama-sama menantang. Bu Sudarmi masih jelas mendengar audio kami di sini? Sambas ini perbatasan, areanya luar biasa, TPS-nya banyak. Distribusi logistiknya rencananya akan seperti apa supaya aman sampai di hari H? Distribusi logistik mungkin ini kita tetap bekerja sama ya Mbak ya dengan pihak kepolisian ya, dan saya pikir tidak juga ada perbedaan yang signifikan dengan distribusi yang dilakukan pada pemilihan sebelumnya. Cuman memang bagaimana saat kita mendistribusikan logistik itu juga petugas yang mendistribusikan tetap melaksanakan protokol COVID-19. Saya menanggapi menarik tadi dari yang Mbak sampaikan ya Mbak ya, tahapan saja yang kira-kira menantang. Saya pikir semua tahapan seperti yang disampaikan waktu tadi menantang. Terlebih memang ini momen yang baik ya saat coklit ini Mbak, sesuai arahan KPU RI, kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang notabene langsung pemilih ya, melalui petugas PPDP. Jadi bagaimana petugas PPDP juga nanti bisa mengedukasi masyarakat untuk meyakinkan bahwa pemilihan di situasi pandemi COVID-19 ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi tadi. Jadi itu salah satu strategi barangkali Mbak. Nah untuk strategi juga terkait dengan distribusi logistik seperti yang Mbak tanyakan tadi, ya tetap digandeng dengan aturan protokol COVID-19. Nah untuk alat kelengkapannya itu sendiri ya yang bertambah, tetapi prosedur penyalurannya saya pikir lebih kurang sama lah dengan penyaluran
atau distribusi pada pemilu 2019. Baik, Bu Sudarmi, kita jeda dulu sejenak. Pak Ramdan, Pak Musa, kita akan jeda iklan dulu sejenak. Kami masih akan kembali setelah ini. Masih ada segmen berikutnya di mana para narasumber saya masih bisa menjawab pertanyaan Anda jika ada yang ingin Anda sampaikan melalui laman Facebook Kompas TV Pontianak. Kita jeda sejenak, tetap di Sapa Kalbar. Memahami tantangan keindonesiaan di satu meja, The Forum. Bersama jurnalis senior harian Kompas, Budiman Tanurjo. Ada hidden agenda di sini. Kita bicara terbuka. Ini orang bergabung untuk pesta pora ini. Oke, bahwa ini untuk supaya lebih optimis kita. Buat rakyat itu apa dampaknya? Yang jadi pro dan kontra salah atau betul? Ini salah loh, Pak. Strategi politik sederhana. Satu meja, The Forum. Setiap Rabu, pukul 8 malam di Kompas TV. Ada manusia dalam setiap kita yang ingin didengar. Sekarang dia di rumah, perasaan yang nonton saja jadi ambyar. Hampir menyesal tidak jadi istri wapres. Di sini, kami hadirkan para manusia dengan segala kemanusiaannya. Ketika kita menjalankan syariat Islam itu hendaknya lahir dari kita sendiri. Trauma ini bukan anak-anaknya teroris saja. Anak-anak yang lain juga ikut trauma. Rosi, setiap Kamis, pukul 8 malam, live. Bincang-bincang hangat seputar isu dan peristiwa terkini. Akhir ini kan media sosial lagi rame dan bersahabat. pasca pelantikan para menteri, ya nggak, Bang Osman? Rame dengan penyesalan. Jadi saya kerja keras untuk kemudian gagal saya bangkit lagi. Sekeras apa? Sekeras serba kaget sih ketika semua terkoneksi. Adik-adik besok saya pinjam penelitiannya ya. Kita bagi dua hasilnya ya. Ngopi, ngobrol pintar. Setiap Selasa, pukul 8 malam di Kompas TV. Dua pemikiran, cetuskan dua gagasan. Pemilihan kepala daerah ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk sekedar membagi-bagikan kekuasaan. Dua kepentingan, lahirkan dua sudut pandang. Ya, menteri-menteri diminta untuk melarang kampus-kampus untuk menggerakkan massa. Ini saya kira nilai-nilai anti demokrasi dan menerapkan. Dua arah. Setiap Senin, pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemilihan kepala daerah menjadi momen yang penting untuk menentukan pemimpin di daerah tersebut pada 5 tahun ke depan. Di Kalimantan Barat ada 7 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak pada tahun ini. Tentu tidak boleh main-main selain karena ini memang proses yang sudah ditunggu-tunggu selama 5 tahun oleh masyarakatnya. Ini juga menjadi berbeda karena ada situasi khusus yang membuat kita harus beradaptasi. Nah, tantangan-tantangannya sangat banyak. Selain pandemi saja sudah ada cukup banyak tantangan dalam pelaksanaan pilkada ya Bapak-Bapak ya, sepakat ya. Salah satunya distribusi logistik. Soal mendaki gunung, lewati lembah, menyeberangi sungai itu kan tidak hanya Sambas ya, Bengkayang juga luar biasa kalau di daerah Siding dan sekitarnya. Seperti apa kira-kira strateginya Pak Musa? Ya, untuk distribusi logistik memang Bengkayang termasuk dari segi geografis cukup kompleks, lengkap. Kurang lebih dengan Sambas, daerah sungai ada, daerah pegunungan, daerah kepulauan. Nah, kita nanti solusinya atau dalam menghadapi distribusi logistik, kita akan berkoordinasi sama seperti Sambas juga dengan pihak TNI. Tentu ini khusus daerah-daerah yang sulit ketika sudah tidak bisa melalui jalur darat maupun melalui jalur sungai. Nah, kita akan meminta bantuan untuk menggunakan helikopter TNI Angkatan Udara. Nah, ini pernah dilakukan pada pemilu tahun 90-an. Nah, kemudian untuk kepulauan kita berkoordinasi dengan Polairut dan sudah pernah bekerja sama untuk itu. Dan tentu kita punya skala-skala prioritas untuk mana yang terlebih dahulu kita distribusikan dengan memperhatikan daerah-daerah sulit, kemudian baru daerah-daerah yang terdekat seperti itu. Baik. Nah, ini sudah ada di segmen terakhir. Saya ingin Bapak-Bapak dan Ibu menyampaikan pesan-pesannya yang paling penting untuk masyarakatnya. Yang pasti sih harus datang di hari pencoblosan kan, karena sudah ada protokolnya tadi. Tapi apa sih yang harus dipahami masyarakat? Apa yang juga harus sama-sama dijalankan? Bu Sudarmi masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Sambas nih Bu? Silakan. Yang pastinya Mbak, pada 2020 ini adalah momen untuk kita menentukan seorang pemimpin. Nah, kita
ikut berperan di dalamnya, saya pikir ini sudah masuk dalam bagian kita menentukan sejarah, Mbak. Nah, artinya ini tidak bisa kita hindari dan merupakan satu kewajiban. Selain kita sebagai warga negara, juga kewajiban kita sebagai umat beragama, bahwa kita harus memilih ulil amri. Nah, dengan begitu bahwa di saat situasi seperti ini, masyarakat sudah diatur atau sudah dibekali dengan alat-alat kelengkapan yang memungkinkan untuk mereka tidak tertular atau menulari virus COVID-19. Jadi saya pikir jangan khawatir untuk menyalurkan aspirasinya, karena ini bagian dari amalan jariah kita, karena kita berperan dalam menentukan suatu negeri untuk memilih pemimpin yang baik. Ayo mencoblos di 9 Desember 2020. Begitu, Mbak. Bu Sudarmi, terima kasih banyak. Saya mau ke Pak Musa sekarang. Bengkayang, apa yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakatnya, untuk para calon pemilih di sana? Ya, pada prinsipnya kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Sambas, bahwa KPU Kabupaten Bengkayang mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2020. Pada prinsipnya pelaksanaan kita menyesuaikan protokol kesehatan, sehingga prinsip utamanya adalah sukses pilkadanya, sukses juga pencegahan penyebaran COVID-19-nya. Maka kami selalu membekali diri dengan protokol kesehatan, dan masyarakat tidak perlu ragu untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 pada hari Rabu untuk menggunakan hak pilihnya. Gunakan hak pilih Anda dengan benar untuk menentukan pemimpin Bengkayang selanjutnya. Baik, Pak Ramdan, ini kalau provinsi pesan-pesannya banyak, karena juga harus berpesan untuk kabupaten kota yang menjadi penyelenggara, ya kan, termasuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa. Untuk penyelenggara dulu, apa yang mau disampaikan, apa yang harus diingat betul-betul? Menjadi penyelenggara dalam situasi kondisi COVID, khusus pemilihan di tahun 2020 ini, adalah suatu pekerjaan yang sangat luar biasa, ya kan? Selain menjaga keselamatan hasil pemilu, juga mampu dapat menjaga keselamatan baik itu penyelenggara sendiri, kemudian peserta pemilihan dan pemilih itu sendiri. Sehingga ini menjadi pekerjaan yang sangat luar biasa. Nah, tentu kita berharap, saya selalu menegaskan, mengingatkan kepada kawan-kawan penyelenggara untuk penting senantiasa menjaga integritas, mulai dari kami di KPU Provinsi, kemudian karena kita juga selalu diingatkan terus oleh KPU RI terkait dengan ini, termasuk kawan-kawan di KPU Kabupaten, kemudian kawan-kawan PPK, PPS, PPDP, sampai ke KPPS. Jadi integritas ini dalam rangka kita meyakinkan betul kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilihan. Itu pertama terhadap penyelenggaranya. Nah, kami di provinsi tentu menghimbau, mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya di 7 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan. Tentu kami mengajak, silakan gunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Harapan kita seperti itu gitu. Mudah-mudahan targetnya 77,5% tadi dapat tercapai. Amin, mudah-mudahan, Mbak. Ya. Terima kasih banyak Pak Ramdan, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Pak Musa Jairani, Ketua KPU Kabupaten Bengkayang, dan juga Ibu Sudarmi, Ketua KPU Kabupaten Sambas yang sudah bergabung melalui sambungan internet bersama kami pada hari ini. Bapak-bapak, Ibu, selamat bekerja. Saya tahu pasti tambah rumit, tambah banyak yang harus diperhatikan. Rambu-rambunya makin banyak ya Bapak-bapak ya, tapi mudah-mudahan tetap semangat untuk menjalankan tugasnya karena ini tugas mulia. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan tidak mungkin lagi ditunda pilkada serentak karena pandeminya juga sudah tidak jelas kapan akan berakhirnya, masih terus bergulir sampai saat ini. Tapi untuk menjaga keselamatan pemilih dan juga penyelenggara pemilu sudah diatur rambu-rambunya melalui PKPU nomor 6 tahun 2020. Sudah ada aturan tentang bagaimana datang ke TPS, bagaimana teknis penyelenggaraannya supaya masyarakat tidak perlu khawatir tertular virus ketika mereka memberikan suara. Begitu juga dengan proses-proses lain termasuk ketika kampanye, debat publik dan juga proses lainnya. Jadi sekarang sebagai masyarakat kita juga bisa nih sama-sama berpartisipasi dengan mengawal proses Pilkada Serentak 2020. Ini adalah akhir dari perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda yang sudah menyaksikan acara ini selama 1 jam terakhir.
Program ini bisa Anda saksikan di layar Kompas TV Pontianak dan juga bisa Anda dengarkan di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Saya Dia Citra Rahmatika, atas nama teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.